Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara sekalian, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dan mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berjumpa di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa sanjungkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pertemuan sebelumnya dan kita akan membahas tentang desain epidemiologi case control. Kemudian yang kedua adalah cohort. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang desain deskriptif, kemudian cross-seksional, dan sekarang tinggal case control dan cohort. Ini saudara sekalian. Mari kita mulai saja langsung dengan pembahasan yang pertama adalah tentang case control study. Apa itu case control study, saudara sekalian? Bahwa di studies move backward. Ini keyword-nya adalah backward from disease effect. Ya, backward from disease effect to risk factor or cause. Ya, cause. Jadi saudara sekalian, yang namanya case control study adalah studi di mana kita akan melihat perubahan dari melihat posisi penyakit atau efek, kemudian akan kita kembalikan ke belakang yang disebut dengan risk factor atau kausa. Jadi kita mulainya dengan posisi orang yang atau populasi with and without disease, saudara sekalian. Sekali lagi, person with and without disease. Bahwa saudara mesti harus melihat mulai dari orang yang terkena penyakit atau orang yang tidak terkena penyakit. Atau orang dengan ada masalah kesehatan dengan orang yang tidak ada masalah kesehatan. Kemudian kita identifikasi tentang apa penyebab presence of absence of preview exposure di risk, ya. Risk factor is indeterminate itu. Jadi saudara setelah melihat kita mengambil dari sekelompok orang yang terkena penyakit dengan yang tidak terkena penyakit, kemudian kita gali orang ini itu melihat ke belakang, makanya kita sebut dengan backward, ya, backward ke belakang. Kita tanya, ada nggak faktor resiko yang pernah diderita atau pernah terpapar? Nah, ini previous exposure. Jadi kita akan melihat kembali, akan mempreview penyebab yang menyebabkan penyakit. Ini saudara sekalian kuncinya untuk case control. Sekali lagi kita berawal dari orang yang terkena penyakit dan orang yang tidak terkena penyakit, atau kita berawal mulai dari effect atau disease-nya. Oke. Skemanya bagaimana? Di scheme of case control study itu adalah pertama kita tentukan kasus, select case and select appropriate control. Jadi kita pastikan tentang kontrol juga. Jadi kita ambil populasi, kemudian populasi yang
terkena penyakit, kemudian populasi yang berisiko, sekali lagi, populasi yang berisiko terkena penyakit itu. Makanya kita seleksi kasus dan seleksi kontrol. Setelah kita mendapatkan dua kelompok itu, kita dapat seleksi kasus dan kontrol, kemudian kita ambil informasi. Jadi informasi dari keduanya, itu dari seleksi kasus, itu yang terpapar atau previous exposure to proposed risk, ya, of factor age group. Jadi maksudnya ini, saudara sekalian nanti akan melihat di situ ada tidak dari kelompok kasus dan kelompok kontrol yang kita lihat ke belakang itu data-data tentang penyebab terjadinya masalah kesehatan atau disebut dengan risk faktornya, ya. Jadi exposure to proposed risk factor. Jadi terpapar dengan persoalan faktor risiko. Kemudian setelah kita dapatkan itu, kita komparasikan atau kita bandingkan antara yang case dan yang kontrol. Kalau sudah kita lihat, kita komparasikan, itu nanti akan kita simpulkan. Ini skemanya, saudara sekalian. Sehingga kalau kita melihat grafiknya, kita tadi kan sampaikan di bawah untuk desain studi case control, itu backward ya. Kita akan telusur ke belakang. Atau kalau tadi di atas disebutkan, ini ada retrospective study. Ya, retrospective study. Sehingga kita akan melihat ke retronya. Nah, makanya kita tentukan tadi, tentukan populasi at risk-nya. Jadi siapa yang mungkin terkena? Sekali lagi, siapa yang mungkin terkena penyakit itu, kita ambil. Seperti kemarin sudah kita bicarakan, ini populasi at risk, misalnya siapa yang mungkin terkena penyakit. Kalau salah satu misalnya, contoh saat ini, penyakitnya adalah COVID, itu siapa yang mungkin terkena COVID? Yang mungkin terkena COVID itu bisa aja laki-laki, perempuan, anak, dewasa, tua, berarti ini seluruh penduduk. Ini menjadi populasi. Tapi kalau penyakit-penyakit yang hanya menyerang pada kelompok tertentu, misalnya hanya menyerang pada wanita saja, contoh, misalnya ada CA cervix, CA mammae, itu kan hanya pada sekelompok wanita. Itu mesti populasinya adalah wanita yang berisiko terkena CA itu. Sehingga saudara harus membatasi nanti. Nah, kemudian kita akan ambil dua kelompok, jadi kelompok case dan kelompok kontrol. Kelompok case itu saudara akan ambil orang yang sudah terkena penyakit. Yang kedua, kelompok kontrol, orang yang benar-benar sehat. Orang-orang benar-benar sehat, tetapi yang masuk pada risk, ya, risk factor, maksudnya yang sudah masuk pada ini, yang mungkin terkena ya. Jangan bandingkan misalnya saudara kasusnya itu CA cervix ini wanita usia subur, kemudian kontrolnya jauh banget, misalnya laki-laki yang sehat. Itu kan jauh banget, nggak mungkin ini akan terkena. Kita akan lihat kasusnya tidak mungkin. Nah, kemudian dari kasus ini kita lihat risk factor yang apa namanya dari tadi exposure risk factor atau paparan dari faktor-faktor risiko yang menyebabkan kasus ini terjadi. Makanya kita lihat kasus, kemudian kita lihat datanya ke belakang, ada nggak yang terpapar? Ya, example ya. Misalnya kita kasusnya adalah sama seperti saat ini yang sedang ngetren, itu misalnya penyakit COVID, ya, penyakit COVID-19. COVID-19 misalnya, mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena misalnya tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, berarti ini paparannya adalah
protokol kesehatan, tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Makanya ini bisa saja. Berarti nanti ini kasusnya orang yang kena COVID positif, kita lihat ke belakang. Berapa orang yang patuh dan berapa orang yang tidak patuh. Demikian pula kelompok kontrol, ini orang yang sehat, betul-betul sehat. Yang saat ini belum pernah terkena kasus COVID ya, ini harus, syaratnya itu harus, karena untuk membandingkan supaya nanti jelas perbedaannya, maka orang yang sehat ini kita lihat ke belakang. Orang yang sehat itu, apakah mereka juga patuh? Yang terpapar itu berarti tidak patuh, dan yang tidak terpapar adalah patuh. Kalau misalnya kita contoh dari sisi farmakologi, taruh misalnya ada hubungannya antara konsumsi vitamin atau di masyarakat ada yang kenal ada Samilakor, dari sari minuman penolak corona yang berasal dari rempah-rempah itu, yang sudah masyhur ya kita dengar, itu kita lihat, ini orang yang positif, itu ada nggak dia mengkonsumsi Samilakor atau tidak. Kalau dia mengkonsumsi berarti ini kan paparannya tidak terpapar, ini resikonya tidak ada. Maksudnya resikonya adalah lebih baik. Kemudian yang tidak mengkonsumsi berarti ini orang yang terpapar resiko. Nah, berarti kita akan lihat, bandingkan orang yang mengkonsumsi Samilakor dengan orang yang tidak mengkonsumsi Samilakor. Ini dengan kasus yang positif. Kemudian ini orang yang sehat juga demikian. Ke belakang itu kita cek datanya. Oke ya saudara sekalian, jelas ya, sehingga nanti langkah-langkah case control study itu yang pertama menentukan pertanyaan penelitian seperti tadi atau disebut dengan hipotesis. Nah, seperti tadi misalnya saudara sebagai seorang farmakoterapi misalnya ini banyak sekali suplemen yang digunakan atau juga ada beberapa istilah tadi ada Samilakor, apakah bisa saudara ada hubungan antara minum suplemen dengan kejadian COVID-19 atau terhindar dari COVID-19 misalnya. Kita harus pastikan, atau maksudnya kita harus lihat. Nah, ini kan pertanyaannya, berarti dia yang tidak minum Samilakor atau juga suplemen dengan nanti, tapi kita pada saat ini kita hanya menentukan hipotesisnya. Berikutnya kita akan mendefinisikan variabel penelitian. Jadi di faktor risikonya itu didefinisikan, seperti tadi faktor risikonya adalah tidak minum suplemen misalnya ya, tidak minum suplemen dengan yang minum suplemen. Kalau yang tidak minum berarti ini faktor risikonya, maka ini berapa frekuensinya, waktunya ada enggak. Kemudian kita akan memperoleh ada kesamaan ya, kesamaan antara prosedur case dan kontrol ini harus dilihat. Jadi saudara sekalian, misalnya nanti faktor risiko tadi saya sampaikan itu adalah yang minum dengan yang tidak minum misalnya. Dia dari faktor case-nya itu yang jadi harus melihat bahwa case-nya betul-betul orang yang sudah menderita. Kontrolnya betul-betul orang yang belum pernah menderita. Sehingga ini saudara bisa lihat di dokumen atau pencatatan. Ya, pencatatan. Supaya kita jelas ya, kita jelas untuk menentukan di dokumennya itu jelas. Sehingga setelah kita melihat di dokumennya orang pernah sakit atau tidak, sehingga kita tentukan case-nya di definisi harus ditentukan benar-benar ini clear definisinya, misalnya definisi yang disebut dengan COVID-19 itu adalah orang yang dengan misalnya dengan penelitian swab atau swab antigen atau dengan penelitian dengan pemeriksaan apa yang memang mendukung terjadinya case itu yang positif misalnya. Kemudian ini harus benar-benar ditentukan insiden kasusnya. Tetapi untuk pasien, maksudnya untuk yang case control cenderungnya kita dapatnya pasien yang
yang sudah menderita ya. Kemudian kontrolnya ini paling tidak saudara bisa menggambarkan populasi dari pasien yang berisiko. Seperti tadi saya sampaikan, kalau memang itu semua yang mungkin terkena, itu ya ambil semuanya. Tetapi itu pun masih ada perbedaannya. Misalnya saudara sekalian, antara anak dengan dewasa berbeda daya tahan tubuhnya. Maka saudara supaya nanti tidak terdapat bias yang tinggi, itu harus dipilih. Misalnya disamakan umur. Disamakan umurnya. Kalau perlu, kalau misalnya memang ada perbedaan jenis kelamin, itu disamakan jenis kelaminnya. Oke lah kalau misalnya demikian. Sehingga nanti risk factor itu bisa dilihat ada hubungannya antara case dan kontrol, ya, case atau disease dan kontrol itu bisa terlihat. Karena apa? Karena kita melihat risk faktornya untuk case dan risk faktornya untuk kontrol. Apa sumber case dan kontrolnya nanti saudara dapatkan? Saudara bisa case-nya sudah dapat di rumah sakit, di komunitas, atau di pencatatan dan pelaporan yang sudah ada. Misalnya kita akan ngambil pasien yang pernah gitu ya. Misalnya definisinya adalah orang yang case itu adalah orang yang pernah dan sedang, atau orang yang pernah atau sedang. Nah, gitu. Jadi berbedakan ya kalau misalnya orang yang pernah atau sedang menderita COVID-19 misalnya. Berarti kalau orang yang pernah itu berarti kan bisa saja jadi hanya lihat di registrasi atau di catatan, di pencatatan itu ya. Kemudian kontrol ini harus dipastikan bahwa orang-orang itu benar-benar tidak menderita. Ini dibuktikan dengan hasil lab-nya juga harus benar-benar negatif. Makanya kita lihat, misalnya ada orang yang kemarin pernah cek di rumah sakit, bisa di rumah sakit ya, dengan kondisi swab-nya negatif atau antigen, antibodi yang tidak reaktif, terserah dan sebagainya. Atau saudara bisa melihat di yang sama ya, kalau di golongan atau keluarga yang sama itu juga harus jangan lihat. Misalnya ada tadi saya sampaikan itu kalau misalnya ini lansia, jadi bandingannya lansia itu akan lebih baik. Itu kalau memang ada perbedaan, maaf, kalau memang ada perbedaan. Ini saudara sekalian untuk case control, sehingga analisis datanya nanti saudara akan kenal dengan odds ratio. Atau kalau bahasa Indonesianya rasio odds, perbandingan antara case dan kontrol. Sehingga ini kan kemarin sudah ya, ini tabel 2x2, ini determinan positif, determinan negatif, faktor resiko positif, faktor resiko negatif, maksudnya ini disease ya, disease positif, dan disease negatif maksudnya orang yang positif, dan ini dia menderita tanda dan gejala. Maksudnya ini bisa saja pemeriksaan lab-nya positif. Jelas ini ya, ini biasanya dibuktikan dengan pemeriksaan lab-nya positif. Jadi misalnya di sini ada dia dengan D positif atau disease positif, ini biasanya cenderungnya ini menggunakan pemeriksaan lab-nya positif, ini berarti benar-benar orang yang menderita atau positif sejati. Kemudian di sini dengan penyakit yang positif atau disease positif, tetapi faktor risikonya positif. Maaf, ini disease-nya negatif, tapi ini di lab-nya positif. Atau ada faktor risikonya atau tanda gejalanya positif. Ini namanya negatif semu. Kalau di sini positif semu, itu kalau misalnya di sini positif, tetapi lab-nya negatif. Maksudnya kan bisa saja ya, orang lab-nya positif tetapi tidak ada tanda dan gejala. Kalau orang positif tidak ada tanda dan gejala di sini letaknya.
Kemudian yang di sini, orang yang labnya positif tetapi penyakitnya tidak ada. Maksud dia tidak menderita penyakit. Ini yang B. Ini namanya negatif semu, ini namanya positif semu. Ini orang tidak sakit dan ini labnya juga negatif. Makanya disebut dengan negatif sejati. Ini nanti diingat-ingat ya saudara sekalian. Cara untuk menghitungnya ini adalah begini. A nih. A dibagi dengan A ditambah C, A ditambah C dibagi dengan C-nya yang positif semu dibagi dengan A dan C, kemudian dibandingkan dengan yang negatif semu dibagi dengan B dan D ini, kemudian dibagi dengan D ini yang negatif sejati dibandingkan dengan yang negatif semu dengan negatif sejati. Ini hasilnya, saudara sekalian. Hasilnya sama saja dengan AD per BC. Jadi ini kan istilah ya, nanti kalau saudara lihat di cara perkalian, ini sama saja dengan AD dibagi BC. Oke, ini nggak usah pusing-pusing saudara melihat ini, ya, karena ini hanya saya menyampaikan jalannya bahwa bagaimana caranya. Ini nanti misalnya berapa orang yang positif dan labnya positif. Ini ditulis di sini. Berapa orang yang negatif tapi labnya positif. Berapa orang yang penyakit positif tetapi labnya negatif. Berapa orang yang penyakitnya negatif dan penyakitnya labnya negatif. Ini cara ngitungnya. Ini diingat-ingat karena tabel ini digunakan untuk tadi di cross-sectional kemarin, di cross-sectional, kemudian di cash control, kemudian di cohort nanti. Ini saudara sekalian. Sekali lagi tadi saya sampaikan ya nggak usah khawatir, sekarang sudah ada software. Begitu saudara masuk di SPSS membuat cross-tab, tabel silang, kemudian klik di risk factor, nanti akan keluar langsung hasilnya. Ya, risk factor akan keluar. Jadi ada hasil odds ratio. Jadi odds rasionya berapa? Kalau odds rasionya kok lebih dari 1, berarti ada faktor resiko. Tapi kalau odds rasionya kurang dari 1, itu bukan merupakan faktor resiko. Misalnya kok tadi orang yang minum samilakor dengan orang yang hasilnya dengan hubungan antara minum samilakor dengan kejadian COVID, itu odds rasionya 2 misalnya. Berarti kita bisa baca ada kemungkinan bahwa ini orang yang minum samilakor atau orang yang tidak minum samilakor akan beresiko 2 kali dibanding orang yang tidak minum samilakor. Kayak gitu kira-kira saudara sekalian. Oke, kalau ada yang mau bertanya juga boleh, kalau tidak saya lanjutkan dulu. Oke, keuntungan dari cash control yang pertama adalah merupakan satu-satunya, atau ini kadang-kadang merupakan satu-satunya cara untuk kasus yang jarang atau masa laten inkubasinya panjang. Kenapa ini? Karena masa laten yang panjang itu kita gunakan cash control itu efektif, ya karena kalau masanya panjang, kita akan telusur ke depan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau masa inkubasinya bisa sampai puluhan tahun. Berarti kan kita harus mengikuti sampai 10 tahun baru selesai untuk penelitian atau epidemiologinya. Nah, ini makanya ini sering digunakan ya, metode ini karena masanya pendek, hasilnya cepat, biayanya murah, subjek penelitiannya cenderung lebih sedikit, ini juga sering digunakan sama mahasiswa. Nah, kemudian identifikasi lebih dari satu faktor risiko. Nah, maksudnya nanti saudara sekalian bisa beberapa faktor risiko bisa teridentifikasi. Oke, kerugiannya saudara sekalian, karena ini backward tadi ya, backward, kita akan menggali data yang masa silam, maka data mengenai faktor risiko mengandalkan pada daya ingat
dan atau catatan medik, maka akan mudah terjadi recall bias atau memori bias. Karena apa? Orang mengingat pada masa silam bisa saja lupa, sehingga bisa terjadi adanya pertanyaan yang tidak mudah terjawab. Kemudian catatan medik itu sering juga tidak akurat. Maksudnya dulu dicatatkan apa, kemudian tanda dan gejalanya apa, pencatatannya berbeda. Misalnya demikian. Kemudian kesalahan pemilihan kontrol yang tepat. Sehingga disebut ini bisa jadi seleksi tahap pertama, selection bias ya. Maksudnya kayak tadi saudara sekalian, saudara akan mengambil case control pada pasien COVID, rata-rata pasiennya itu adalah lansia-lansia yang terkena lansia-lansia, kemudian saudara mengambil kontrolnya itu yang sehat itu yang dewasa-dewasa dan lansia. Sehingga akan terjadi perbedaan. Atau justru malah terjadi yang mungkin resikonya lebih rendah. Gitu. Sehingga akan bisa terjadi kesalahan seleksi kontrol. Kemudian hanya berkaitan dengan satu penyakit. Nah, ini sulit kalau misalnya berkaitan dengan berbagai macam penyakit. Maksudnya dalam satu tahapan ya. Baik, saudara sekalian, itu lewat untuk yang case control. Kemudian kita yang cohort study. Desain cohort itu adalah study move forward. Lagi study move forward, ya, forward from risk factor cause to disease effect, disease or effect. Jadi ini saudara sekalian bedanya kalau tadi backward, kalau ini forward. Jadi desain epidemiologi secara observasi dengan membandingkan dua kelompok yang kita akan melihat faktanya ke depan. Ya, faktanya ke depan. Sehingga sering disebut dengan prospective study. Ya. Siapa yang menjadi sasarannya? Ini adalah ingat, kalau tadi with and without disease, sekarang exposed and not exposed. Ya, population exposed and not exposed. Jadi penduduk yang tidak terkena, penduduk yang terkena dan tidak terkena risk factor. Ya, kita akan mengidentifikasi penduduk yang tidak terkena dan yang terkena faktor risiko. Ya, kita identifikasi dari populasi itu, kemudian kita akan melihat ke depan apa yang menjadi masalah kesehatannya. Nah, oke ya, kalau sama-sama tadi kita contohkan, sama-sama kita akan mencontohkan bahwa orang yang ada hubungan antara konsumsi samilakor atau konsumsi suplemen, bolehlah, konsumsi samilakor atau konsumsi suplemen dengan kejadian COVID-19. Maka kalau tadi itu di case control, itu kita mulai dari orang yang COVID dengan yang tidak COVID. Kita akan lihat datanya ke belakang. Nah, sekarang kita akan lihatnya populasinya ini mulai dari populasi sehat. Ingat saudara sekalian. Kalau tadi mulai dari populasi sakit, nah ini mulai dari populasi sehat. Apa yang dimaksud populasi sehat? Ini betul-betul saudara sekalian dicek itu sedang tidak menderita penyakit COVID. Kemudian kita ikuti ke depan, kita observasi, kita golongkan, kita cari orang yang sehat itu
yang mengkonsumsi samilakor atau yang mengkonsumsi apa sajalah yang berkaitan dengan pencegahan, misalnya ya taruh misalnya samilakor lah ya, samilakor, dengan yang tidak mengkonsumsi, ya, yang mengkonsumsi dengan yang tidak mengkonsumsi, maka kita akan ikuti terus ke depan. Misalnya yang tidak mengkonsumsi itu berapa yang sakit COVID, kemudian yang mengkonsumsi itu berapa yang sakit. Nah, ini sebagai nanti bisa saudara bisa untuk bahan kalau besok pas percobaan, ini mulai dari orang yang sehat kemudian diberikan misalnya multivitamin atau bisa diberikan suplemen dengan yang tapi jenengan tidak memberikannya, hanya melihat saja orang yang mengkonsumsi suplemen atau mengkonsumsi samilakor. Kita tidak memberikan perlakuan. Kalau memberikan perlakuan, nanti masuk pada experimental study. Ini kita akan bahasnya pada observasi study atau studi observasional. Baik, saudara sekalian, kita ulang. Kemudian setelah kita lihat yang terkena penyebab dan yang tidak terkena penyebab, kemudian kita cari ke depan. Mana yang misalnya yang mengkonsumsi samilakor itu berapa yang sakit dan berapa yang tidak. Kemudian yang tidak mengkonsumsi itu berapa yang sakit, berapa yang tidak. Berarti ini kan nanti kita akan cari ya, ada faktor resikonya, kemudian akan mencari siapa yang sakit. Dengan kata lain, kita mulai dari penyebab. Ya, penyebab, kemudian akan mencari akibat. Oke ya, kita mulai dari penyebab, orang yang terkena penyebab dengan orang yang tidak terkena penyebab, kemudian ke depan kita akan mencari masalah kesehatannya. Jadi, berapa orang yang terkena penyakit. Oke, saudara sekalian, maka langkah dari kohort itu yang pertama sama ya, merumuskan pertanyaan penelitian. Tadi sama pertanyaan seperti tadi. Apakah samilakor itu berhubungan dengan kejadian COVID atau konsumsi suplemen bisa menyebabkan apakah ada hubungan antara konsumsi suplemen dengan kejadian COVID misalnya, ini juga bisa dengan kohort. Kita tetapkan. Ini kita tetapkan dengan menentukan subjek. Sekali lagi, subjeknya adalah orang yang sehat. Tetapi yang terkena masalah dengan yang tidak terkena masalah. Taruh kalau misalnya jenengan itu seorang petugas kesehatan yang lain, misalnya orang yang patuh dengan protokol dengan orang yang tidak patuh dengan protokol, kita akan lihat ke depan. Yang patuh yang sakit berapa, yang tidak berapa. Yang tidak patuh, yang sakit berapa, yang tidak berapa. Itu kita ikuti ke depan. Kemudian memilih kelompok kontrol. Kontrolnya adalah kelompok yang secara alamiah tidak terkena, ya, tidak terkena. Kalau menetapkan kohortnya itu subjek yang terkena masalah. Ya kayak tadi, ini benar-benar ini kalau kohortnya ini menentukan siapa yang terkena risiko. Misalnya kayak tadi, yang terkena risiko misalnya yang tidak mengkonsumsi suplemen atau orang yang tidak patuh pada protokol COVID. Nah, kemudian kelompok kontrolnya adalah orang yang patuh protokol COVID atau orang yang patuh pada atau orang yang mengkonsumsi suplemen secara rutin. Nah, ini kita tentukan. Kemudian kita identifikasi variabel penelitian dan cara pengamatan. Maka buat definisi faktor risiko dan efek sebagai berikut ini analisisnya. Jadi akan berbeda kalau kita kohort, ini sama saya nggak akan menerangkan yang tadi ya. Ini ada disease positif, disease negatif, ke faktor risiko positif, faktor risiko negatif. Ini kita akan lihat, atau ini exposure positif, exposure negatif sama saja ya. Kita akan lihat sama ini A dibagi A plus B
kemudian dibagi dengan C dibagi C per D. Ini rumusnya demikian. Tapi besok sekali lagi, ini nggak usah ngafalin rumus karena ini bukan sekarang tidak manual seperti zaman saya. Kalau zaman saya dulu harus menghitung manual. Nah, sekarang sudah banyak software, makanya gampang. Tinggal nanti buat cross step. Setelah buat cross step, jangan klik risk factor, nanti akan keluar namanya resiko relatif. Resiko relatif for cohort. Nah, ini saudara sekalian, diingat-ingat. Jadi saudara akan lihat faktor resiko atau RR-nya. Kalau tadi OR, kalau kemarin PR, prevalensi rasio. Oke. Sekali lagi, kalau cross-sectional ada prevalensi ratio, kemudian untuk cash control ada odds ratio, cohort itu adalah rasio relatif. Oke, saudara sekalian. Keuntungan dari cohort itu dari ketiga itu untuk melihat hubungan faktor risikonya itu memang yang paling baik. Ya, paling baik dari ada cross sectional, kemudian cash control. Ini kita akan lebih baik karena apa? Kita dapat menentukan insidennya. Jadi kasusnya kan kita belum tahu. Maksudnya kasus saat penelitian itu kasusnya belum ada. Tetapi kita hanya mengikuti dengan orang yang ada paparannya atau exposure-nya kita tentukan, kemudian ke depan disease-nya baru kita akan ikuti. Sehingga besok akan ketemu di kasus baru atau insiden. Maka ini akan terlihat jelas time series-nya ya, antara risk faktornya dengan disease-nya. Ya, sehingga akan jelas nih. Jadi risk faktor akan kita lihat, kemudian setelah kita lihat ke depan, itu akan jelas tahapannya. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya saudara akan melihat adanya hubungan antara multivitamin atau suplemen yang berkaitan atau berhubungan dengan kejadian COVID misalnya, itu hanya kita observasi, kita akan lihat orang yang rajin konsumsi, itu kita akan lihat ke depan, ada yang penyakitan atau tidak, yang tidak kita juga akan lihat ke depan, ada yang terkena atau tidak. Ini saudara sekalian. Kemudian keuntungan yang lain bisa meneliti beberapa efek. Jadi ke depan, begitu misalnya ya, kita lihat dari paparan tadi, orang yang minum suplemen ke depan itu akan kelihatan. Dia itu mungkin itu ada COVID, kemudian ada flu biasa, kemudian ada apa lagi misalnya berkaitan dengan suplemen ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini bisa akan ketemu ke depan. Jadi penyakitnya apa saja, itu akan ketemu. Tetapi kalau kayak tadi karena kita tentukan untuk yang case control itu hanya satu, case itu penyakit tertentu dan kontrol itu mesti akan penyakitnya hanya akan ketemu satu. Kemudian direct calculation of relative risk. Jadi ini memang benar-benar nanti kita akan melihat adanya hubungan betul-betul antara faktor risikonya ya. Kemudian ini sangat minimal untuk biasnya. Karena begini ke depan orang yang konsumsi kemudian meninggal, ini sudah langsung kita drop. Atau orang yang kemudian tahu-tahu tidak mengkonsumsi lagi, kita keluarkan. Ini saudara sekalian. Kerugiannya, waktunya lama. Minimal itu kan waktunya satu masa inkubasi. Satu masa inkubasi, misalnya COVID itu masa inkubasinya minimal itu 14 hari, saudara itu harus mengikuti minimal 14 hari.
Sehingga kalau saudara itu ada penyakit dengan masa inkubasi panjang, maka harus mengikuti sudah masa inkubasinya itu. Taruh misalnya ya, paparan rokok dengan CA paru. Ya, paparan rokok dengan CA paru itu tidak cukup hanya 1 minggu, 1 tahun, tapi bisa jadi puluhan tahun. Makanya kita akan lihat berapa kemungkinan faktor risiko itu menyebabkan penyakit. Maka ini bisa jadi penelitian lebih lama. Termasuk misalnya ya, masa inkubasi HIV/AIDS itu kan bisa puluhan tahun. Nah, makanya ini butuh waktu paling tidak 10 tahun. Makanya ini jarang digunakan oleh mahasiswa. Karena mahasiswa itu terikat dengan waktu. Di samping itu karena waktunya lama pasti mahal. Dibilang lebih rumit, iya, karena kita akan mengikuti ke depan dan kita data-datanya itu kita harus disiapkan. Kemudian close to follow up. Close follow up. Jadi ini bisa menyebabkan adanya kehilangan apa? Misalnya kayak tadi ya. Ini tahu-tahu orang tidak melakukan, misalnya kayak orang yang sudah digolongkan pada orang yang tidak mengkonsumsi samilakor atau tidak mengkonsumsi apa tadi, misalnya suplemen, tahu-tahu di perjalanan dia mengkonsumsi, maka ini akan kita drop. Ya. Kemudian ini tidak efisien untuk kasus-kasus yang banyak. Kemudian etika penelitian itu juga sangat rigid karena berkaitan dengan ke depan kita hanya mengamati, tahu-tahu ya kita biarkan kalau ada orang sakit itu dengan jangka waktu lama, kita biarkan dia mau konsumsi itu atau tidak, kita biarkan karena ini dalam jangka waktu penelitian. Kemudian yang kontrol itu memang kita berusaha untuk mengamati dan tidak boleh untuk memanipulasi ya. Kalau misalnya ternyata dia berubah menjadi kontrol atau berubah menjadi kohort, ya mesti harus konsekuen kita. Sampelnya butuh sampel yang besar karena nanti khawatir pada saat di jalan pada putus atau loss follow up itu. Demikian saudara sekalian untuk case control dan kohort. Kalau saudara sekalian ada yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan. Kira nanti bisa berlanjut pada pertemuan berikutnya kalau memang masih ada kesempatan.